Mengapa orang yang paling rendah hati justru paling tangguh? Pernah lihat orang yang selalu tenang meski dihina, bukan karena lemah, tapi dia sudah menguasai seni kekuatan diam. Semakin kau merendah, semakin tak ada yang bisa merendahkanmu. Semakin kau mengalah, semakin tak ada yang bisa mengalahkanmu. Ini bukan teori, tapi seni hidup. Jangan buang energimu untuk membalas, simpan untuk membangun diri, hingga mereka bahkan tak layak jadi lawanmu. Kalau kamu mudah marah saat direndahkan, berarti selama ini kamu belum merendah dengan benar. Baca ini. Makna pertama, mengalah bukan kelemahan. Mengalah di sini bukan berarti kalah secara fisik atau menyerah, tetapi lebih pada kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan mengendalikan ego. Ketika seseorang terbiasa mengalah dari hal-hal sepele seperti pertengkaran atau persaingan tidak penting, ia justru menjadi kuat secara mental karena tidak mudah terpancing emosi. Tak seorang pun bisa mengalahkanmu, berarti tidak ada yang bisa membuatmu merasa kalah atau terpojok, karena kamu sudah menguasai diri sendiri. Kedua, kerendahan hati sebagai kekuatan. Merendah merujuk pada sikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak mencari pengakuan. Orang yang benar-benar rendah hati tidak bisa direndahkan oleh orang lain, karena ia tidak bergantung pada pujian, jabatan, atau validasi eksternal untuk merasa berharga. Ini sejalan dengan ajaran banyak tradisi spiritual seperti Islam, Taoisme, atau Stoikisme yang menekankan bahwa kekuatan sejati terletak pada penguasaan diri. Kebal terhadap provokasi nasihat ini mengajarkan ketangguhan mental. Ketika kamu tidak terpancing oleh hinaan, kesombongan orang lain, atau keinginan untuk selalu menang, kamu mencapai tingkat kedewasaan yang sulit digoyahkan. Ketiga, belajarlah diam sampai tak seorang pun bisa mempermainkanmu. Kuasaikan kesabaran untuk diam, tidak asal bereaksi agar tak ada yang bisa memanipulasi emosimu. Keempat, belajarlah ikhlas sampai tak seorang pun bisa menyakitimu. Lepaskan keterikatan pada penilaian orang, maka hatimu akan kebal dari luka. Kelima, belajarlah memahami sampai tak ada yang bisa membingungkanmu. Dengarkan dan pelajari segala perspektif, maka kebijaksanaanmu akan melampaui keributan. Keenam, belajarlah memberi sampai tak ada yang bisa membuatmu merasa kekurangan. Ketika memberi tulus, hati selalu merasa cukup, sekalipun dunia mengira kamu tak punya apa-apa. Makna keseluruhan, nasihat ini mengajarkan kekuatan batin melalui pengendalian diri. Bukan kelemahan, tapi ketangguhan. Mengalah, diam, atau merendah adalah strategi untuk melampaui konflik tanpa terlibat dalam permainan ego orang lain. Kebebasan mental. Dengan menguasai diri, kamu tak lagi menjadi boneka yang mudah ditarik ulur oleh sikap atau ucapan orang. Ketenangan sebagai kemenangan tertinggi. Seperti air yang mengalir lembut namun mampu mengikis batu, kerendahan hati dan kesabaran justru adalah bentuk kekuatan yang abadi.